Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani yang akan terus menjadi pokok pikiran kita di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selalu kita akan melihat dari berbagai sudut, selalu kita akan memandang dan berpikir dengan komprehensif untuk menemukan kebenaran yang seutuhnya, tidak sepotong. Sehingga dengan demikian kita mengerti apa sesungguhnya yang jadi kehendak Tuhan dan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman. Oleh karena itu saudara yang kasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami dalam sepanjang pelayanan kami lewat dimensi iman Kristiani ini. Dan kami mau berdoa kali ini terus memikirkan firman-Mu, supaya kami ingin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana berkat dalam kesehatan. Ada berkat dalam kesakitan, yes. Ada berkat dalam kesehatan, betul. Dan itu saudara menjadi keunikan dan keunggulan dari Alkitab. Maka kita bisa membaca lagi, Tuhan memberkati kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lagi-lagi kita tidak boleh sempit terjebak, hanya berpikir dalam satu sisi saja berkat Tuhan. Tuhan memberkati dalam berbagai sudut kehidupan kita. Kali ini kita berbicara juga berkat Tuhan dalam kesehatan, ya. Bagaimana kita melihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 saudara. Matius pasal 9 dikatakan di sana ayat 27 dan seterusnya. Matius pasal 9, 27 dan seterusnya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu padanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepadanya. Katanya, Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudaraku, dengan segera dan dengan mudah kita melihat bagaimana berkat Tuhan dinyatakan dalam kesehatan. Sehingga dalam kesehatan ada berkat, ya itulah dua orang buta. Dikisahkan ada dua orang buta yang dalam kebutaannya datang kepada Yesus. Ada dua orang buta yang mempunyai kausan yang luar biasa untuk melihat dunia. Ada dua orang buta yang dengan segera mendengar Yesus anak Daud telah tiba. Mereka ingin disembuhkan. Sebuah keinginan yang normal. Panjang kesulitan dan pergumulan di dalam kebutaan selalu menimbulkan keinginan yang besar bukan untuk melihat. Karena itu ketika ada kesempatan, mereka boleh mendengar Yesus Kristus. Dan mereka boleh tahu bahwa di dalam dia ada kesembuhan. Bahwa di dalam dia ada kuasa yang luar biasa. Mereka datang dan mereka disembuhkan. Saudara dikatakan di sana mereka disembuhkan karena iman percaya mereka yang datang pada Tuhan. Tetapi jangan buru-buru mengatakan orang disembuhkan karena iman. Karena jangan lupa ada 10 orang kusta lainnya yang disembuhkan Tuhan juga. Tetapi hanya satu yang beriman. Yang 9-nya hilang. Jadi itu tidak bisa digeneralisasi. Dalam case ini Tuhan berhadapan dengan mereka melihat iman percaya mereka. Dalam case lain Tuhan memberikan kesembuhan sebagai anugerah tetapi orang tidak meresponnya. Jadi kita mesti berhati-hati melihat. Tetapi yang menjadi prinsip penting adalah Tuhan berkuasa menyembuhkan siapa saja yang sakit. Dengan alasan apapun itu adalah kedaulatan Tuhan, bukan kita. Jadi alasan Tuhan bertindak kita tidak tahu. Hari ini karena iman orang ini, hari ini karena mau berbuat ini dan seterusnya. Jadi lagi-lagi jangan mempersempit pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Ya. Nah oleh karena itu saudara dikatakan mata mereka sudah melek. Memang dikatakan jangan ceritakan pada yang lain. Maksud Tuhan Yesus bukan kita tidak pergi bersaksi. Tetapi bagaimana kemudian pada waktu itu dalam proses supaya orang bertahap untuk mengenal dia.
Tetapi kemudian bisa dipahami juga orang buta itu sangat bersyukur dengan apa yang dialami. Mereka tak mampu mengendalikan diri untuk kemudian pergi dan bercerita kepada siapa saja, di mana saja yang mereka temui. Tetapi menjadi penting saudaraku dalam kisah orang buta ini adalah bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka, adalah bagaimana Tuhan berkuasa atas sakit penyakit, adalah bagaimana Tuhan bisa menghardik sakit itu dan pergi. Dan orang buta itu sembuh. Kita juga belajar sebelumnya bahwa ada anak Tuhan seperti Paulus misalnya, bagaimana justru ia mendapatkan sakit, memperolehnya sebagai berkat. Hari ini kita melihat orang memperoleh sebagai berkat adalah kesembuhan dan bukan kesakitan. Kesehatan dan bukan kesakitan. Sehingga kita bisa melihat ada berbagai aspek, berbagai sudut bagaimana Alkitab bercerita dengan cara yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memahami ya pergumulan kehidupan itu. Kalau bicara soal iman kan tidak mungkin dua orang buta ini lalu imannya kemudian kita anggap lebih kuat daripada Paulus. Berani bilang Paulus tidak beriman. Saya tidak berani. Dalam wibawa kerasulan dia sangat luar biasa, pelayanannya sangat hebat. Justru dalam puncak pelayanannya dia dikenakan duri. Nah oleh karena itu bukan urusan beriman atau tidak beriman. Kesembuhan adalah kedaulatan Allah. Allah menyembuhkan dengan berbagai alasan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena orang kusta pun bukan orang beriman, disembuhkan. Hanya cuma satu yang kembali memuji Tuhan. Dan Tuhan bilang imanmu menyelamatkan engkau. 9 tidak sama sekali. Nah, jadi ada berbagai aspek kekayaan pekerjaan Tuhan di sana. Ada berbagai hal-hal yang luar biasa yang digarap di sana. Sehingga kisah ini menjadi kisah yang penting bagi kita adalah kedaulatan Kristus Yesus atas sakit penyakit. Bukan keunggulan orang buta dan keunggulan imannya. Tapi memang Yesus memujinya. Tetapi bukan karena iman ada kesembuhan, lalu kalau nggak iman tidak sembuh, atau yang tidak sembuh karena tidak ada iman, lalu yang sembuh karena iman. 10 orang kusta ingat, 10-10-nya sembuh, tapi cuma 1 yang beriman. Nah jadi tidak ada korelasi langsung di sana. Tetapi Tuhan memang mempunyai berbagai alasan, ya, kenapa Dia menyembuhkan seseorang. Yang sama adalah Tuhan bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tuhan bisa bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan oleh untuk alasan apa? Itu adalah kedaulatan Dia yang kita tidak bisa ganggu gugat. Tetapi kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar menikmati belas kasihan Tuhan. Boleh mengajukan apa yang menjadi kerinduan keinginan kita, sah-sah saja. Jadi mereka sehat. Puji Tuhan. Sehingga kesehatan pada orang buta itu bisa melihat adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini menjadi menarik. Begitu pula dalam surat Yohanes, di surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua dikatakan oleh Yohanes begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Yohanes punya pengharapan terhadap umat supaya mereka sehat-sehat. Karena sehat adalah berkat Tuhan, bukan? Jadi sah dan menjadi indah kalau minta sehat. Ya, tidak penting saudara minta sakit. Tetapi juga jangan marah kalau kemudian saudara sakit. Dan tidak perlu menggerutu lalu marah kepada Tuhan. Nah ini yang menjadi penting. Disinilah seni beriman menjadi satu seni yang luar biasa. Di mana kemerdekaan ada tampak nyata. Menikmati apapun yang terjadi. Itu yang dikatakan Paulus mengucap syukurlah senantiasa. Karena itu seringkali sebetulnya orang berkhotbah berlawanan dengan Alkitab. Misalnya ikut Yesus pasti kaya. Nah, kalau miskin berarti enggak dong. Nah, kalau kaya mengucap syukur, kalau miskin enggak dong. Waduh kan kawat kaca itu. Padahal mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Nah karena itu, apa yang dialami oleh orang buta disembuhkan. Apa yang dialami oleh jemaat sebagai doa Yohanes, supaya kiranya jemaat selalu sehat-sehat. Adalah hal yang sah, menjadi bagian dalam kehidupan tiap orang percaya. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan, minta supaya saudara sembuh dari sakitmu. Itu keinginan semua orang. Tapi kalau Tuhan mau berdialog padamu lewat sakitmu, ya kau juga harus belajar. Tidak boleh menutup ruang itu. Karena kalau tidak, engkau tidak akan pernah mendapat sesuatu apapun dalam hidupmu. Karena tidak selalu kalau Anda buta akan melihat seperti orang yang sudah melihat ini. Jadi jangan jadikan pula alasan ini. Jangan jadikan peristiwa ini untuk kemudian kita berdoa supaya kita melek dan bisa melihat. Itu yang salah. Itu salah. Oleh karena itu saudara,
Yang mestinya menjadi argumentasi terkuat kita, yang mestinya menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kemudian saya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, entah sehat, entah sakit. Nah, itu yang mestinya kita belajar. Apa yang sedang kita mainkan di sana? Peran apa yang kemudian dengan situasi kita bisa memuliakan Tuhan. Orang buta itu memuliakan Tuhan karena mereka disembuhkan, tapi Paulus juga memuliakan Tuhan dalam sakit penyakitnya. Nah, jadi jangan bingung. Oleh karena itu saudara yang kekasih, memuliakan Tuhan itulah kata kuncinya. Bukan soal sakit apa sehatnya. Sementara yang menjadi kesalahan kita adalah selalu sehat sakit jadi ukuran kunci. Selalu sehat jadi sakit untuk ukuran iman. Selalu sehat jadi sakit untuk ukuran diberkati. Ini yang mengerikan. Kita terjebak pada pikiran sempit beberapa orang yang kemudian mengurung kita dengan cupetnya. Membuat kita seperti orang yang najis saja kalau lagi sakit. Ini ironis. Ya, saudara-saudara, saya pikir ini menjadi kebahayaan yang sangat menakutkan. Banyak orang melarang umatnya tidak perlu ke dokter, tapi ternyata secara diam-diam dia langganan dokter. Ini agak mengerikan sekali. Lalu berkata, Tuhan Maha Kuasa, tidak perlu dokter dunia ini. Tetapi kemudian dia berobat juga. Ironis. Supaya tampak luar biasa. Tetapi memang sejak dulu kemunafikan dalam agama kan memang sudah terjadi. Hanya saja yang heran umat tidak pernah belajar. Itu yang memang membingungkan. Kalau kesesatan dari dulu sudah. Yesus pun dituduh menjadi salah. Disalibkan oleh siapa? Ahli Taurat yang ahlinya Taurat. Kalau bahasa gampang. Yesus disalibkan oleh para pendeta di waktu itu. Bukan penjahat yang menyalibkan dia. Pendeta yang selalu berkhotbah. Pendeta yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka lah yang menyalibkan itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita perhatikan. Betapa kesehatan adalah berkat Tuhan. Betul. Tetapi kau tidak bisa berhenti di situ. Bagaimana terus belajar, menggumuli, mendalami, melihat keutuhan kebenaran itu. Jangan sepotong-sepotong. Nah, ini perlu. Jadi kita melihat bagaimana dua orang buta disembuhkan. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus berkata, kiranya kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Sehingga kesehatan pertama menjadi berkat di mana kita disembuhkan dari sakit penyakit. Hal yang kedua, kesehatan menjadi pengharapan supaya kita tetap sehat di dalam kehidupan. Karena sehat adalah berkat Tuhan. Ya, ini harus jadi penting. Tetapi jangan bilang sakit tidak diberkati Tuhan. Nah, ini juga. Sehingga jangan terjebak. Karena berkat Tuhan tidak terhalang oleh berkat kondisi sehat atau sakit. Berkat Tuhan melintasi semua itu. Sehat sakit adalah dinamika hidup akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi kemudian itu menjadi alat untuk menunjukkan betapa anak Tuhan berada di dalam dua kondisi. Entah sehat, entah sakit. Dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah kekristenan. Itu yang mestinya penting. Itu yang mestinya ada dalam hidup kita. Tetap memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pergumulan kehidupan seperti ini yang harus kita selesaikan. Pergumulan kehidupan seperti ini yang harus kita menangkan. Pergumulan kehidupan seperti inilah di mana kita bisa jadi jagoan dalam iman. Jadi karena itu kalau kau sakit boleh minta sembuh. Puji Tuhan, silakan supaya kau minta sehat. Kalau sehat tetap dipelihara kesehatan. Puji Tuhan supaya kau tetap sehat. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berkata hanya karena kau sehat, sehat ini adalah diberkati Tuhan. Kalau sakit tidak diberkati Tuhan, kau pendosa. Ya, kau pendosa. Itu mengerikan sekali, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur 73. Ya, di dalam Mazmur 73 dikatakan ayat 3 dan ayat 4. Ya. Mazmur 73 dari 2 saja kita baca. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Itu Alkitab. Jadi Alkitab ternyata bicara ada orang sehat, orang gemuk, tapi orang fasik. Mereka bukan orang yang kemudian kenal Tuhan.
Jadi kalau kau bilang orang sakit dikutuk Tuhan, orang sakit sehat diberkati Tuhan. Pembual itu orang fasik yang sehat-sehat itu bagaimana? Jadi jangan sempit berpikir, jangan memperjungkir balikkan Alkitab. Jangan berkhotbah seenaknya, jangan kemudian bicara seenaknya. Lalu kau abaikan kebenaran Alkitab. Tidak boleh. Hanya untuk menyenangkan orang yang mendengarkannya. Hanya untuk menyenangkan kuping orang yang menginginkannya. Karena siapa di kolong langit ini yang kalau sakit tidak ingin sembuh? Munafik itu. Termasuk Bigman Sirait. Kalau saya sakit jelas saya pengen sembuh. Ya, kadang-kadang sulit membayangkan kalau Tuhan berkata seperti kepada Paulus. Nah, sakitku itu kasih karuniaku bagimu. Tapi saya bersyukur sekarang bisa menikmati itu dalam hidupku. Karena ketika aku berkhotbah pun aku seorang yang punya masalah dengan klep jantung yang harus terus-menerus check up kepada dokter. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terlalu banyak yang dia lukis dan buat dalam hidupku yang sangat-sangat indah dan luar biasa lewat sakit itu. Maka aku beruntung sekali punya sakit itu. Itu membuat aku menemukan jati diriku. Itu membuat aku makin memahami panggilan hidupku. Itu membuat aku makin menikmati pemeliharaan Tuhanku di dalam hari-hari yang serasa sangat luar biasa itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan percaya kita. Inilah yang seharusnya kita lakoni dalam hari-hari kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita tidak boleh lari dari perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh menghindar dari pimpinan Tuhan kita. Kita mesti berpacu dan bertanding dalam hidup kita. Boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Inilah hidup orang percaya. Yang seharusnya ada dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan dalam kehidupan tidak bisa diabaikan. Kita tidak boleh melarikan diri dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi bagaimana menjalani itu dan bertanding dalam hari-hari kita. Supaya sungguh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini harus menjadi satu pemikiran serius dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga betul-betul hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, saudaraku yang kekasih. Nah, ini yang mesti dipikirkan. Ini yang mesti diperhatikan. Jadi karena dicatat juga di dalam Alkitab bukan bahwa ada orang pembual-pembual, bahwa ada mereka-mereka orang fasik yang hidupnya sangat enak. Jadi Tuhan memberkati kita dalam kesehatan kita. Iya, dengan sehat kita bisa bekerja, dengan sehat kita bisa melayani. Jangan berpikir kalau kau sakit kau tidak bisa melayani. Mungkin kau tidak bisa jalan, tapi bahkan dalam sakitmu, terbaringmu di rumah sakit, kau bisa bersaksi bahwa Tuhan menyertaimu. Ketika orang sakit itu tenang, nyaman hidupnya, orang sehat akan bertanya bagaimana bisa. Maka kau akan menjawab, Tuhan menyertaiku, apa yang harus kutakutkan? Mati pun aku siap. Sebaliknya, kalau saudara sehat hidupmu, kau bisa pergi kemana saja, melakukan apa dalam tugas pelayanan, kau bisa membagikan apa yang ada, menolong orang-orang lain yang susah. Jadi sehat itu pun anugerah, puji Tuhan juga. Nggak ada yang salah dalam sehatmu, tidak ada yang salah dalam sakitmu. Yang salah adalah gerutuanmu. Yang salah adalah celotehmu. Yang salah adalah ketidaksabaranmu. Yang salah adalah ketidaktaatanmu. Itu yang masalah. Jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang dimau, sehingga hidup kita selalu menjadi hidup yang memuliakan namanya. Inilah yang menjadi penting dalam hari-hari kita. Jadi kita mengerti pertama, orang sehat berkat Tuhan, yes. Nah bagaimana orang fasik tadi? Itu yang saya tadi juga sebelumnya pernah mengatakan. Orang sehat pun karena bisa hirup udara. Orang sehat karena cukup matahari. Siapa yang kasih? Tuhan. Lah tapi dia jahat pak, dia kafir. Yes. Itu namanya common grace. Anugerah umum yang Allah berikan kepada semua orang di kolong langit ini. Bukan hanya orang baik yang dapat matahari, orang jahat juga. Bukan hanya orang baik dapat udara, orang jahat juga. Ya, itu harus dipikirkan. Maka bukan hanya orang baik yang sehat, orang jahat juga. Tapi juga bukan hanya orang baik yang sakit, orang jahat juga. Tetapi para pembual tadi, mereka orang fasik ini, karena tipu kiri, tipu kanan, mereka berpesta pora dalam derita dan tangis air mata orang lain, banyak hartanya. Karena banyak hartanya mereka bisa beli banyak vitamin, mereka bisa pergi ke banyak dokter, mereka bisa mengurus diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka sehat. Mereka pembual-pembual. Itu sebab pemazmur bilang bagaimana mungkin mereka bisa sehat dan gemuk.
Jadi kalau kau simpulkan sehat dan gemuk, itu adalah pertanda berkat Tuhan, betapa rendahnya imanmu. Kalau kau simpulkan sehat dan gemuk, itulah orang yang paling diberkati Tuhan, betapa memalukannya engkau. Karena orang dunia akan tertawa dan bilang, kami tidak kenal siapa Tuhanmu, tapi kami sehat dan gemuk. Kan ironis sekali. Sehat dan gemuk datang dari Allah. Ada yang tahu bersyukur dan ada yang tidak tahu bersyukur. Tetapi sehat ataupun tidak sehat, bukan itu menjadi judul yang paling penting. Tapi bagaimana kondisimu, imanmu di situasi itu. Yang suka atau tidak, yang sehat atau sakit. Itulah yang paling pertama dan utama. Jadi sehat adalah berkat Tuhan. Tadi ingat, yes, sakit boleh minta sehat. Sehat supaya tetap sehat, itu doa kita. Ya, tetapi kalau sehat, jangan pernah berpikir kau benar hidupmu karena kau hebat luar biasa. No, orang fasik, orang gemuk pun bisa sehat. Kalau begitu bagaimana orang fasik? Ya, mereka bisa sehat, dapat matahari, dapat udara yang Tuhan juga memberinya. Cuman tidak tahu bersyukur. Nah, aku, kita yang tahu bersyukur. Bersyukurlah untuk kesehatan kita. Pakailah kesehatan kita memuliakan Tuhan kita. Kan begitu. Tetapi jangan lihat orang sakit lalu bilang dia nggak diberkati Tuhan karena dia sakit, aku sehat. Jahat sekali engkau, saudaraku. Seringkali orang Kristen berbicara lalu dia menyakiti hati orang yang lainnya. Seringkali orang Kristen berbicara tapi dia menjungkir balikkan kebenaran yang sesungguhnya hanya karena mau mencocokkan dengan apa orang yang mau dengar. Siapalah yang mau dengar khotbah sakit diberkati. Semua orang mau dengar khotbah diberkati sama dengan sehat dong, ya enggak? Jujur saja lah kita pada hati kita ini toh. Nah, ini yang bikin jadi masalah. Jadi banyak sekali kita berbicara berdasarkan kesukaan pendengar, ya. Kita banyak berbicara sesuai pesanan pendengar. Kita berbicara supaya pendengar senang lalu repeat order, kan kira-kira begitu. Nah, ini hidup. Kalau bicara telinga tentu saja. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan full dan melayani, saya orang marketing, pernah pegawai, pernah manajer, pernah punya usaha sendiri. Saya sangat mengerti bagaimana menjual barang. Saya bisa belajar psikologi pasar. Sediakan barang yang orang sukai. Sehingga kemudian kita bisa mensuplai apa yang orang sukai. Ya, maka disebut customer itu kan raja. Pelanggan itu raja. Itu falsafahnya. Ikuti apa yang mereka mau. Tapi kalau kemudian berkhotbah kita ngikuti pendengar. Karena pendengar adalah raja. Mereka yang berikan kolekte. Waduh, gawat kita. Karena pendengar itu bukan raja, itu pendosa itu. Pendengar itu, apa raja itu adalah Tuhan itu. Dan kita ini alatnya untuk menyampaikan. Jadi saudara-saudaraku, kau yang mendengar, kau yang berdosa, kau yang tidak beres, kembali ke jalan Tuhan. Itu tugasku, memanggilmu, memberitahumu akan kebenaran itu. Tetapi sebaliknya aku pun tidak beres, aku mesti mengkoreksi hidupku, memandang kepada Tuhan. Dialah raja kita. Jadi kita kembali untuk memikirkan bagaimana kesehatan yang diberikannya menjadi anugerah dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Ini menjadi bagian pergumulan yang sangat serius yang dijalani tiap orang percaya. Bagaimana langkah demi langkah yang kita lewati untuk kita boleh memuliakan Tuhan kita. Bagaimana langkah demi langkah bisa kita jalani untuk kita menyenangkan hati Tuhan kita. Inilah pergumulan orang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, camkan dan pikirkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mengerti kebenaran dengan sungguh, itulah bijaksana yang pas. Indah bukan? Jadi jangan pernah kau takut hanya karena kau sakit. Jangan kau besar kepala hanya karena kau sehat. Tetapi mulai pikirkan, kalau kau diberikan sehat oleh Tuhan, diberkatinya kau dengan kesehatan itu, apa yang harus kau kerjakan dengan sehatmu? Yang menjadi mengerikan adalah ketika kau sudah sehat, tapi kau tidak kerjakan ya apa yang harusnya kau kerjakan dalam kesehatanmu. Kau tidak pergi misalnya menolong orang yang sakit, kau tidak menguatkan orang yang lemah, kau tidak menghibur orang yang susah padahal kau sehat dan kau bisa kemana-mana. Kau tidak ambil bagian melayani gereja Tuhan, padahal kau sehat dan kau bisa kemana-mana. Jangan sebaliknya, sehat malah bikin yang macam-macam, bikin dosa tak karu-karuan. Ya malah jalan sana jalan sini, rasa tidak terlalu penting ke gereja, bisa ke sana bisa ke sini karena sehat. Nah ini akan menjadi mengerikan sekali kalau kesehatan itu justru menjadi alat kita berdosa. Jangan sampai. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saya pikir kita bisa memahami bersama bukan? Betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya pemahaman yang benar akan kebenaran. Jadi kita tidak terkurung saudaraku. Diberkati dalam sehatmu.
puji Tuhan. Tapi kalau sakit, jangan cengeng. Nah, jangan lari kau jungkir balik, kau kejar pendeta ini. Pendeta itu hanya supaya kau sembuh. Oh, ini pendeta penyembuh. Sejak kapan ada pendeta penyembuh? Tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan penyembuh. Dia bisa sembuhkan kau tanpa harus pendeta yang berdoa kepadamu. Justru kau adalah orang yang celaka karena kau memberhalakan pendeta. Itu tidak boleh. Karunia Tuhan bisa Tuhan berikan pada siapapun yang dia mau. Karena tidak satu orang pun penyembuh di kolong langit ini. Kristuslah penyembuh. Saya banyak sekali berdoa untuk orang sakit dan orang sakit sembuh. Saya ada berdoa buat orang yang sudah dalam kondisi parah. Lalu kemudian sudah berat, sudah habis-habisan berobat. Ketika mereka dibilang siap dipanggil Tuhan, saya doakan. Tidak satu dua orang. Ya, 1 minggu kemudian mereka meninggal dipanggil Tuhan dalam ketenangan. Saya banyak berdoa buat orang-orang yang sulit dalam persoalan ekonomi. Berdoa untuk maju dan mereka berhasil. Apa karena doanya Bingman Sirait? Omong kosong itu. Bukan. Tapi karena kemurahan Tuhan. Aku cuma laporan sama dia, Tuhan orang ini butuh ini. Tuhan bermurah hati dalam kedaulatannya pada tiap orang. Saya tidak bisa mengatur Tuhan. Dan saya bukan sumber berkat. Itu sebab saya tidak membesar-besarkan ketika banyak orang didoakan sembuh. Karena bagi saya bukan itu tugasku. Tugasku berdoa orang sakit sembuh, itu urusan Tuhan. Tugasku mendoakan. Dan saya tidak boleh menepuk dada untuk itu. Biarkan mereka bercerita itu di luar sana. Bagianku adalah menceritakan kebenaran. Bagianku adalah mengajar kebenaran. Bagianku adalah supaya orang tahu hidup benar itu seperti apa. Kalau saudara bicara mujizat sama saya, hidup saya ini tiap hari sudah seperti dongeng saja layaknya, saudaraku. Ada banyak hal-hal yang spektakuler dan luar biasa. Tetapi saya katakan tadi, nanti sharing diskusi-diskusi sambil jalan kita ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupannya, pernah-pernik pengalaman hidupan. Itu autobiografi lah nanti. Tetapi tiap kali pemberitaan firman Tuhan kita kembali kepada Alkitab itu. Alkitab bercerita 2 orang buta sembuh, bisa melihat, puji Tuhan. Alkitab bercerita Yohanes berdoa buat umat supaya tetap sehat, puji Tuhan. Tapi Alkitab juga bercerita ada pembual orang fasik yang juga hidupnya sehat. Enggak ada kekurangan. Maka tahulah kita Tuhan yang menguasai dan memberikan kesehatan. Tetapi bukan hanya karena kau beriman atau tidak beriman urusannya. Pembual orang fasik itu iman apa itu? Sudah gak beriman, penjahat pula lagi kawan itu. Karena mereka pembual, mereka orang fasik yang menghabiskan hidup orang lain. Mereka membohongi hidup orang lain. Tapi sehat. Ya. Jadi ingat, jangan terjebak di fenomenanya. Sama seperti saya bilang tadi, kita berdoa buat orang sakit sehat. Jangan tepuk dadamu. Lalu jangan mulai klaim-klaim bahwa kau adalah punya karunia penyembuhan dan seterusnya. Tapi hidupmu benar apa tidak di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pemikiran serius kita. Berkat dalam kesehatan, anugerah besar yang Tuhan berikan. Tuhan menolong kita untuk memahami itu sepenuhnya. Tetapi jangan lupa, sekalipun kau tidak sehat, bukan berarti Tuhan tidak memberkatimu. Karena itu tahulah kau posisimu, hatimu yang sesungguhnya. Periksa dan temukan. Amin. Saudara yang kekasih, lagi-lagi saya harus mengatakan senang sekali bertemu dengan tiap saudara. Terus doakan dimensi iman Kristiani support dalam pelayanan. Supaya semua bisa kita kerjakan, semakin banyak jiwa yang kita dapatkan dan menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya, kita hanya alat, Tuhanlah sumber segala-galanya. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya hidup kami menjadi kesaksian dimanapun kami ada. Nama Tuhan ditinggikan. Berkati sertai kami dalam berbagai pergumulan akan kehidupan ini. Supaya kami benar menyenangkan hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.